Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, marilah kita sama-sama menengok sejarah Rasulullah SAW, yaitu pada era setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada fase ini dakwah Rasulullah SAW memasuki era baru. Geliat dakwah pada era ini tidak hanya terbatas pada wilayah Arab, tapi mulai merambah daerah lain di luar wilayah Arab. Ini merupakan realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak terbatas waktu dan ruang. Artinya Islam itu layak untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun berada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan yang membawa surat-surat dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para tokoh, penguasa dan raja kafir. Para ulama ahli sirah berbeda pendapat tentang penyebutan waktu pengiriman surat-surat itu secara detail. Ibnu Ishaq rahimahullah tidak menyebutkan waktu pengiriman itu secara detail. Beliau rahimahullah hanya mengatakan bahwa pengiriman ini terjadi dalam rentang waktu yang panjang, yaitu sejak kepulangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Khaybar sampai waktu wafat beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Najasyi. Surat ini dibawa ke Raja Habasyah oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin Umayyah ad-Damir. Setelah membaca surat ini, An-Najasyi beserta orang-orang yang ada di sekitarnya menyatakan keimanan mereka, dan mereka mengirimkan sesuatu sebagai hadiah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi. Surat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Diyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraql Azim Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. Begitu menerima surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kaisar berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bercakap-cakap dengan Abu Sufyan dan Diyah Al-Kalbi, Kaisar Heraklius sudah mengetahui dan meyakini kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tetap tidak beriman. Ini menunjukkan kecintaan terhadap kekuasaan telah menghalangi dia dari memiliki jalan yang hak, yaitu Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim surat kepada Muqawqis, penguasa Al-Iskandariyah. Surat ini dibawa oleh Hatib bin Abi Bita'ah radhiyallahu anhu.
Penguasa ini membaca surat ini dan memberikan tanggapan dengan baik. Namun dia tetap tidak menerima Islam. Bahkan dia sempat menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mengirimkan surat balasan, namun ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat ke Kisra melalui sahabat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyerahkan surat tersebut ke pembesar Bahrain. Kemudian oleh penguasa Bahrain, surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserahkan ke Kisra. Setelah membaca dan memahami isi surat dakwah itu, dengan penuh kesombongan dia merobek-robek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menyangka bahwa akibat dari perbuatan buruknya itu akan begitu dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi raja tersebut, sehingga kekuasaan yang selama ini dia bangun dan banggakan hancur berantakan. أرسله الله رحمة للعالمين. Penolakan sebagian raja atau tokoh terhadap Islam itu disebabkan oleh kecintaannya terhadap kekuasaan, kesombongan, atau karena tertekan, bukan karena mereka tidak terima dengan Islam itu sendiri. Sebagian penguasa yang menyatakan keislamannya diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap di wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki siasat dan taktik yang bagus dan sangat pandai dalam mengatur banyak urusan. Demikianlah kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri tetangga dengan jalan perdamaian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.